Halo pemirsa Live Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, jasmani, rohani juga ya. Dan juga penting sekali kita tahu bahwa sebenarnya kesehatan itu bukan cuma kesehatan badan saja, tapi kesehatan mental juga termasuk salah satu kriteria untuk seorang itu sehat. Nah, ketika kali ini kita akan bahas hal yang menarik sekali, yaitu soal hoarding. Nah, pernah dengar nggak soal ini? Tapi saya akan kutip dulu bahwa ada tertulis kalau sebenarnya di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, kali ini kita bersama dengan seorang psikiater, seorang pakar di bidang personality disorder. Ini adalah Dr. James Aloysius, psikiater SPKJ. Dokter, gimana kabarnya dokter? Baik dokter. Baik, sehat. Dokter, ini kita bahas mengenai hoarding yang banyak orang nggak tahu. Tapi baik dulu kita perkenalkan dulu apa tuh mengenai hoarding disorder. Hoarding disorder itu gangguan mental yang disebabkan oleh jadi kesulitan dari seseorang ya untuk membuang suatu benda, baik itu karena dia anggap ada fungsinya nanti untuk disimpan untuk nanti, atau ada muatan emosionalnya di situ sehingga sampai itu mengganggu keseharian atau bahkan fungsi dia secara sosial dan fungsi dia di keseharian dia. Kan ada yang bangga juga karena dia bisa nyimpan barang dari puluhan tahun lalu. Misalkan, bagus nih celana Cut Bray dulu ngetren, sekarang ngetren lagi nih. Ini saya udah simpen dari lama loh, hebat kan gitu. Itu termasuk apa enggak tuh? Beda ya, kita masih lihat antara collecting, kolektor sama hoarding. Karena kalau hoarding itu ada bedanya adalah dia ada kesulitan untuk decluttering. Jadi kalau misalnya kita lagi beres-beres barang, buat dia itu sesuatu yang buat cemas gitu, karena dia harus memutuskan ini mau dibuang atau enggak gitu. Dan kebanyakan mereka tidak membuang barang itu sehingga menumpuk gitu. Kalau kita kolektor itu kan rapi ya barangnya, semuanya ada di tempatnya, dia tahu mana yang harus dia buang, mana yang dia kolek gitu. Ini enggak kan gitu. Nah, ini sebelum orang saling menghakimi bahwa ini kayaknya kamu hoarding syndrome nih, coba ada contoh lain nggak yang lebih relate juga untuk masyarakat yang nonton? Contohnya sebenarnya paling gampangnya ya, untuk barang-barang yang biasanya tuh fungsinya hampir nggak ada gunanya, misalnya kayak gitu. contoh itu bisa dia buang gitu, misalnya sumpit lah, atau misalnya yang harusnya dia udah punya 10 gitu kan, misalnya kita dia cuma butuh 2 atau 3 gitu, tapi disimpan 10 gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan. Karena 2 itu tadi, satu dia berpikir bahwa nanti di masa depan saya mungkin akan butuh barang ini gitu. Nah, ini apakah memang semua orang yang begitu akan kita bilang hoarding atau ada kriteria lain mungkin? Ada, jadi khasnya itu yang kita bilang ada kriteria dia sudah masuk gangguan itu ketika sudah mengganggu fungsi dia. Kalau rumah misalnya udah dibuat jalan aja udah susah itu ya. Terus atau misalnya ketika dia beraktivitas dia harus berjuang untuk melakukan sesuatu karena saking banyaknya barangnya, itu udah. Atau misalnya udah sampai keributan tuh di rumah dengan orang sekitar atau dengan tetangga, ya itu udah bisa kita golongkan sebagai gangguan. Jadi memang untuk kita sampai ke definisi gangguan itu dia harus ada kriteria disabilitas ya. Dia ada disabilitasnya apa tidak. Begitu dia sudah disabilitas, itu kita bisa anggap itu gangguan. Apalagi tadi ya, mengganggu keseharian gitu ya? Iya. Kalau fungsi keseharian terganggu ya berarti memang itu kegangguan nih berarti. Ya, sudah ada disabilitas kan kita bilangnya di situ. Nah, ini apakah memang karena secara psikologis kebiasaan saja, atau mungkin dia niru orang tuanya, atau memang ada faktor lain? Jadi sebenarnya dari awal itu biasanya ada hal yang traumatik ya di masa lalunya yang menyebabkan dia menjadi sadar nggak sadar ya terobsesi menyimpan segala sesuatu untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang buruk di kedepannya gitu. Dan ini kan perilaku yang sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka dia dapat hadiahnya. Contoh misalnya ketika seseorang menyimpan sesuatu, simpan dulu siapa tahu nanti saya kepake gitu. Terus suatu hari beneran kepake tuh kan untung saya simpan. Ya, makanya itu kan kalau kita lihat polanya dimulai di usia remaja akhir kalau nggak dewasa muda, tapi memburuk ketika dia sudah tua, udah paruh usia. Jadi gitu. ini sebenarnya tadi akhirnya ada pembenaran karena loh ini sekarang kepake kan, untung saya simpan gitu ya. Untung saya simpan, makanya kan untung saya simpan gitu kan. Jadi kan enak gitu kan, jadi suatu hadiah ya. Dan itu akhirnya menguatkan perilaku itu sampai dia tua.
Nah ini sebenarnya kondisi ini itu termasuk apa sih? Ini kelainan macam apa gitu? Apakah memang gangguan psikiater atau ini memang suatu ya memang kebiasaan aja gitu? Ini kayak saya bisa bilang ini kan gangguan perilaku ya sebenarnya ya. Nah, bentuk perilaku yang berulang. Jadi balik lagi, selama itu tidak menyebabkan disabilitas, ya itu nggak bisa kita anggap sebagai gangguan. Tapi kalau misalnya menyebabkan disabilitas, ya itu sudah kita anggap gangguan gitu. Ya bahasa awamnya walaupun mungkin nggak seharus atau sekasar itu ya. Ya, Tapi mungkin bagi orang awam ini penyakit bukan sih maksudnya gitu? Oh, kita masukin tuh dalam DSM sih. Di DSM itu termasuk gangguan gitu di DSM 5. Dulunya itu dianggap sebagai gangguan obsesi kompulsif ya. Masuk kriteria gangguan obsesi kompulsif, sekarang dipisahkan gitu. Tapi memang ya selama itu ada disabilitas ya itu masuk gangguan. Gitu. Ada mungkin luka atau trauma sebelumnya mungkin secara psikis yang menyebabkan hal seperti ini atau gimana? Biasanya ada luka atau trauma psikis waktu kecil sehingga itu menyebabkan orang untuk punya perilaku seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, perilaku seperti itu pasti kan ada hadiahnya ya. Kita nyimpen barang itu kan pasti suatu ketika kepake, ya kan. Dan itu sebenarnya cukup membuat kita kayak tuh kita jadi lebih hemat karena kita simpen barangnya. Ya, dan itu jadi bentuk hadiah buat kita. Dan itu akhirnya berkembang. Itulah kenapa pada saat nanti dia di usia yang makin tua, makin buruk. Karena itu dikuatkan perilakunya pelan-pelan. Dengan pengalaman, pengulangan, ada reward lagi, hadiah-hadiah lagi. Akhirnya dia makin kuat ya keyakinannya bahwa ini memang benar bermanfaat nih sebenarnya. Nah ini ada tilikan juga nggak? Kayak dia sadar bahwa ini biasanya tilikannya buruk ya. Pasien kayak gini. Susah dikasih tahu. Susah dikasih tahu, dia nggak ngerasa bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Itu agak sulit. Makanya memang untuk penanganannya itu kan sebenarnya masuknya cognitive error ya. Cara berpikir yang salah. Kita lebih banyak pakainya bisa CBT, Cognitive Behavior Therapy. Itu pikiran dia yang menyebabkan perilaku dia yang akhirnya jadi masalah. Hanya kita terapi dengan Cognitive Behavior Therapy. Wah menarik nih mengenai terapi nih. Tapi sebelum kita bahas terapi, mungkin mengenali tadi adalah hal yang penting juga ya. Karena tadi kan mengenali ini kan tidak mudah juga. Kadang ada orang menganggap ini ya ini mah kebiasaan aja. Memang ya bad habit lah gitu ceritanya ya. Nah, lagi tadi mengenai hoarding ini ya. Separah apa sih yang pernah dokter temukan? Seberat apalah? Atau yang dokter tahu lah gitu? Kalau hoarding sih, saya jujur belum pernah ketemu langsung yang seperti di TV-TV ya. Gitu, oh iya, pernah tuh ada TV yang sampai satu rumah semua. Ya, tentu itu kan bisa sampai seberat itu gitu. Cuma sebenarnya perilaku mengumpulkan barang yang tidak penting itu juga nggak cuma terjadi pada hoarding disorder gitu. Maksudnya kayak ada banyak komorbiditas yang bisa terjadi gitu, baik untuk dari hoarding ini gitu. Jadi ibaratnya hoarding ini satu gangguan yang bisa berdiri sendiri, tapi seringkali dia ada komorbidnya, ada penyertanya. Kadang-kadang ada depresi, ada cemas, ada ADHD, ada gangguan kepribadian gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa baik terjadi bersamaan ataupun itu kayak ada hubungan sebab akibatnya dengan gangguan lainnya gitu. Jadi ini apakah pernah berdiri sendiri saja atau memang ada gangguan lain juga selalu? Bisa berdiri sendiri, bisa ada gangguan lainnya. Oh, bisa berdiri sendiri tapi juga. Tapi seringkali secara statistik bilangnya selalu ada gangguan lainnya yang menyertai. Karena base-nya kan dia trauma ya. Oh, trauma. Nah, sebenarnya dokter ini biasanya kalau dengan gangguan lain apa yang menyertai tadi selain obsesi kompulsif mungkin kali ya? Ya, obsesi kompulsif, kecemasan, ADHD juga bisa, terus gangguan kepribadian tertentu juga punya kebiasaan untuk mengumpulkan barang-barang gitu. Dokter, ini sebenarnya terjadi pada usia berapa sih umumnya? Dewasa muda. Dewasa muda atau remaja akhir biasanya kita dimulai. Dan bisa berlanjut gitu ya? Ya, biasanya kalau remaja akhir sama dewasa awal tuh masih rapi tuh. Masih rapi, disimpan rapi gitu. Dicari mana ada nih rapi gitu kan. Tapi nanti begitu sudah tidak mungkin ditaruh di tempat yang seharusnya, itu kan karena perilaku yang meningkat terus-menerus ya. Jadi baru dia nanti kelihatan. memberat maksudnya dokter?
Iya, pasti kan memberat. Masih berat, Yang tadi ya? saya bilang kan Iya. ketika dapat hadiah, Ya, hadiah makin kuat, makin kuat gitu. Nah, jadi selain makin kuat memberat juga. Maksudnya makin banyak yang dikumpulkan Iya, atau pasti. akhirnya barang-barang yang tidak berguna disimpan juga gitu. Betul. Apa yang terjadi tuh dokter kalau misalkan barang-barang tersebut misalnya ini jangan, udahlah dibuang aja, kan umumnya respon anggota keluarga mungkin udahlah ini dibuang Ya. aja langsung, paksa gitu. Dan itu akhirnya jadi keributan kan. Ya, Makanya saya bilang itu udah jadi konflik nanti Konflik, dengan oke. sosialnya. Belum nanti kalau udah cukup berat itu kan mempengaruhi fungsi kesehatan secara umum ya. Hmm, Uh, ya. Apalagi kalau kita numpuk barang banyak, kan kita kesulitan untuk membersihkan banyak tempat ya. Iya. Belum banyak hama seperti tikus dan lain sebagainya bisa ikutan di situ gitu. Itu nggak bisa dipaksa aja langsung dibuang aja semua gitu. Ada apa yang dampak psikologis yang mungkin terjadi selain keributan lah ya? Ya pasti ribut ya kalau Ribut gitu. udah pasti, tapi Udah pasti maksudnya apa ribut. secara Nah. dampaknya, apakah dia jadi sembuh gitu misalnya dengan paksa gitu? Ya pasti tentunya pertama kali awal-awal biasanya pasiennya kesal, marah. Tapi kan habis itu yang masalah bukan jumlah yang dia simpan ya, tapi perilakunya. Jadi kalau kita bersihin nanti mulai lagi. Dia mulai semua. lagi. Oh, jadi tetap aja walaupun kita ambil habis marah, saya kira reda gitu. Jadi orang nggak mau lagi ngumpulin, enggak ya? Enggak, tetap Dia akan kumpulin mulai kok. lagi ulang. Oh gitu. Oke, oke. Nah, ini yang menariknya adalah mungkin nggak banyak orang tahu kalau ini adalah gangguan sebenarnya. Nyata, dan apakah memang kejadian semacam ini berapa persen sih sebenarnya? Berapa banyak gitu maksudnya? Wah, kalau datanya ya, terutama di Indonesia saya jujur nggak tahu karena kan data kita Iya. belum terutama untuk hoarding disorder ini ya, karena kan seringkali numpuk-tumpuk dengan saya bilang ya komorbidnya Iya. banyak. Ada yang gitu. lain juga ya? Ada Atau yang mungkin lain orang memang nggak sadar aja. Jadi Betul. under detected ya jadinya. Orang nggak tahu juga kalau ini Underreported kelainan, juga. under report ya. Jadi orang nggak tahu ya. Hmm. Nah, menariknya dok, ini sebenarnya masih bisa sembuh berarti? Secara teori pakai CBT harusnya dengan cognitive errornya juga nggak terlalu berat saya rasa ya, harusnya bisa diperbaiki sih. Dan ini perlu obat-obat nggak sih dokter kalau semacam ini? Obat biasa membantu ya, obat membantu terutama ketika dia ada anxiety-nya. Itu kan based on anxiety juga ya, kecemasan untuk menyimpan sesuatu dari masa depan, Iya. Untuk masa depan gitu. Itu tentu obat akan membantu ya, tapi itu kan cuma nyelesain simptomnya, nggak nyelesain perilakunya gitu. Nah, saya pernah dapat satu orang seperti ini dan dia cerita ibunya juga begitu. Neneknya pun begitu juga. Nah, apakah ini memang diturunkan secara genetika atau memang karena perilaku aja yang diturunkan? Biasanya ada dua sih, perilaku iya, karena memang generational trauma lah biasanya orang bilang ya. Iya. Yang kedua memang secara genetik itu bisa terjadi, genetik sama generational trauma itu bisa terjadi. Nah, baik dokter, ini kita mau bahas tentang bagaimana kita menyembuhkan atau menterapi lah gangguan seperti ini. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Shalom Doc.